kemudian di sini saya tabarruk dengan Said Muhammad, gurunya Kiai Haji Azaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya nggak niat bacakan bab itu, gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitianya tanya, khatam betul apa enggak? Iya Gus, khatam betul. Tapi kayaknya saya tidak yakin itu. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya anak khataman itu ya rodok bodoni itu loh. Dibaca buanter sing nyemak yang mendelok pojok tok. Mergo kebanteran. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Said Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya, kalau Said Muhammad bahasakan itu Ataqoh Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Ataqoh Al-Kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, Kila 1000 kali. Tadi berapa sih? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampai tadi berapa? 800 juta. Wah ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Said Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa Ibnu Ukhtin Najasi. Waqad khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi, untuk orang berapa? 800 juta. Ya, untuk 7 turunan cukup ya? Cukup. Untuk 7 turunan. Ya, sudah susuk ini, sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad Al-Khiyari fi fawaitihi an Hudzaifah marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan banyak-banyak. Nah ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah. Wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar sak terusé ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal Misnawi bisyiddati fi hadisiha. I'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha. Faman sa'a yasta'milaha roja'a khusula ma fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda. Yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyaqqah pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan ataqoh somadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam madzhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya.
Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kon maca, kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas. Saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah, kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak usah, kata. Akhirnya anaknya dawuh nggih Gus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau mlebu metu mau enggak no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan auqiyayin sholihin tapi awaladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang ya seperti itu. Nah, terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim. La ilaha illallah itu penting sekali, cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan As-Sadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah diistighfar itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah nggak anak cucunya mengistighfari dia? Tidak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abdul Hasan As-Sadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimat thayyibah harus dibaca orang suci, sehingga mendahulukan apa? Istighfar. Untuk supaya pas ngelafatkan kalimat thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan As-Sadili karena alasannya tadi, yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafatkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, saya ulang lagi, orang kafir yang mati kafir anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfari. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahdah. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah, itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa. Ini karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan.
Jadi boleh dikompetisikan, itu boleh kata Allah. Nggak apa-apa kamu ngaku Tuhan gitu kata Allah. Tapi nak ngaku pangeran itu paling enggak ya direputasi lah. Ada verifikasinya. Dimulai dari apa? Ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi lah. Aturannya gitu. Jadi kalau daftar bupati ya daftarlah ke KPU. Masa tahu-tahu jadi apa? Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi. Sehingga Allah itu cara ngendikan itu ya fair. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Coba yang kamu tuhankan selain saya, prestasinya apa? Ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin? Terus am lahum syirkun fis samawati. Kalau bikin langit, kalau nggak bisa ya urun lah gitu. Urun semen apa urun bego, pokoknya urun lah gitu. Urun ora, gawe bumi ora, ngerti-ngerti ngaku jadi pangeran itu. Kul hatu burhanakum. Jadi ya kan ya lucu kan, misalnya syarat kiai di Salafiyah kan keluarga Kiai As'ad, cucunya ngaji ngalim. Orang keluarga Kiai As'ad tuh punya, aku kiai utama di Salafiyah. Oh mesti di penjara ya. Lah yo gak gawe langit bumi, gak ada prestasi terus ngaku sebagai apa? Tuhan. Jadi saya ulang lagi, ngaji seperti ini itu sebetulnya lebih ke show, pertunjukan. Supaya pertunjukan ini tidak dosa, saya isi ngaji betulan. Tapi jangan diulang. Karena biasa ngaji rutin. Saya di Jogja tafsir Jalalain sudah juz 23. Pernah khatam hikam. Sekarang Nashihul Ibad separuh. Saya ngaji di Sidogiri Itkon, di Sarang Balaghatul Quran, di Hajen Lubul Usul. Tapi sarahnya yang Thariqatul Husul, sarahnya Mbah Sahal Mahfud. Jadi baru di sini ngaji bersaing sama orang yang mondok berapa? 3 bulan. Ini masalah. Masalah. Nggak boleh mondok itu harus buat tulis zaman. Tapi ya tidak apa-apa, mungkin laju ini ya. Jadi kalau mondok cepet itu kemungkinannya apa? Laju ini. Begini, tapi saya tertarik apa yang dikatakan Kiai Haji Abdul Manan tadi, menyangkut kalimat tauhid. Saya ngaji di mana-mana bilang, kalau ngaji itu yang tahqiq itu detail. Detail itu bahasa Arabnya tahqiq. Jadi kita misalnya berpikir secara jernih, orang yang kafir 70 tahun itu pasti menjadi muslim karena melafadzkan la ilaha illallah. Dan itu bi ijma'il ulama. Semua ulama mengatakan demikian. Saya ulang lagi, itu bi ijma'il ulama. Karena mansus di Quran ada ayat kulil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau orang yang kafir 70 tahun bisa dihilangkan kekafirannya hanya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti kalimat ini statusnya apa? Penghilang kekafiran, apa? Penghilang kekafiran. Lalu ada kelompok yang mengatakan gara-gara kalimat la ilaha illallah dan pegang patok nisan itu orang menjadi kafir. Ini kan jadi paradok. Lafat yang kita statuskan sebagai penghilang kekafiran dengan lafat yang sama orang menjadi kafir. Itu nggak ketemu nalar. Mbok nalar paling apapun tetap nggak ketemu. Kecuali tadi ya dalilnya pokok ngotot tadi. Itu memang kacau itu. Tapi alhamdulillah mereka insya Allah ya sadar. Kamu jangan bayangkan mereka tidak sadar terus. Berarti kamu doanya jelek. Bisa saja mereka sudah ingin sadar, berhubung digojlok ini terus gak jadi sadar. Jadi jangan-jangan salah kita karena sering gojlok sehingga yang mau sadar jadi tidak apa? Nggak sadar. Saya tadi jam 10 sampai setengah 2 masih ngajar di pondok saya ngajar tafsir masih di Rembang sana saya. Terus saya ke Semarang Delalah Muyassar. Ya mungkin agak-agak keramat, jadi tetap jam 3:4 saya bisa ketemu Habib Umar Hafid. Saya beberapa menit ya diskusi tentang manhaj beliau, dan kebetulan saya sering belajar kitab beliau sama alumni Darul Mustafa. Meskipun saya tidak pernah ke sana, tapi saya tahu betul mazhab beliau karena al arwah junudun apa? Mujannada. Begini, saya sering dingetikani Mbah Mun, politik tidak jelas itu bagian dari kejelasan. Ini yang perlu dicatat. Jadi politik tidak jelas itu bagian dari apa? Kejelasan. Misalnya begini, siapa yang mengira Khalid bin Walid yang sangat musuhi Rasulullah, dia panglima
orang kafir ketika ngalahkan Rasulullah di perang Uhud. Akhirnya Khalid bin Walid masuk apa? Islam. Begitu juga Wahsy, qatilu ahabbin nasi ila Rasulillah, pembunuh Said Hamzah, akhirnya juga masuk Islam. Begitu juga Abu Sufyan, dia pemimpin besar kafir Mekah ketika perang Badar, ketika perang Khandaq, akhirnya juga Islam dan menjadi mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari fakta ini kemudian banyak ulama alim yang ngambil sikap itu ya coro Jawa itu anggang-anggang. Anggang-anggang itu gak tegas, tapi gak tegas dari rumusan ilmu yang detail. Saya ulang lagi, gak tegas tapi dari rumusan ilmu yang apa? Detail. Bisa saja orang yang sekarang kafir suatu saat mukmin atau muslim. Bisa saja yang sekarang sedang fasik suatu saat soleh. Bisa saja yang mondok 3 bulan rois PBNU. Sementara yang mondok lama kadang KRT. Tapi itu hanya hukum duniawi. Saya yakin yang KRT ini PBNU di akhirat. Karena mondoknya lebih apa? Lama. Itu tak jamin. Saya juga berencana mimpin itu di akhirat saja, bukan di dunia. Makanya saya mohon SK itu berakhir muktamar mendatang. Karena saya sudah kiai sebelum diangkat. Makanya saya ulang-ulang, kalau pengangkatan itu niatnya ikrar, saya terima. Tapi kalau niatnya ngangkat, tak gugat di pengadilan. Ini tidak guyon, ini betulan itu. Ya tapi ini hanya guyon saja. Nah ini penting saya utarakan teori ngaji ya. Ini saya bacakan naskah asli Sayyid Umar Hafid supaya Anda dapat barokah beliau. Karena beliau selain alim allamah, muridnya Habib Salim, juga beliau pernah ngaji kutub Sayyid Abdul Qadir Segaf di Jeddah. Juga beliau sering istifadah di beberapa kiai. Ini saya baca teks Arabnya kemudian saya terjemah. Bagi yang tidak setuju pemaknanya bisa gugat, karena saya baca Arabnya. Yang nggak setuju pemaknanya bisa gugat, tapi tak jamin kalah karena saya paham betul teksnya maknanya seperti itu. Logikanya tadi ya, ketika Rasulullah ngambil sikap tegas kepada qatilu Hamzah yaitu Wahsy, dan ketika Rasulullah ngambil sikap tegas pada orang-orang yang mengalahkan beliau di perang Uhud, kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi anbiya'ihim hakadha, bagaimana mereka jadi orang benar atau orang yang dapat apa? Kebahagiaan kalau mereka perlakuannya seperti Nabi seperti ini, yaitu Nabi sujja wajhuh masyhur wa kusirat ruba, ya tuh Nabi itu wajahnya terluka, gigi serinya tanggal. Orang-orang seperti ini tuh nggak akan bejo kalau orang Jawa, nggak akan falah. Tapi apa yang terjadi? Allah menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Muhammad itu bukan wilayah kamu ngecap orang, menstigmasi orang itu tidak wilayah kamu. Saya bisa saja mengampuni mereka atau menyiksa saya itu atau menyiksa mereka itu wilayah saya, kata Allah. Saya bisa saja mengampuni mereka atau menyiksa mereka itu wilayah saya. Sehingga akhirnya apa? Rasulullah tidak ngambil sikap yang mungkin orang lain mengatakan itu tidak tegas. Tapi itu kearifan. Betul, akhirnya Wahsy malah masuk Islam. Khalid bin Walid panglimanya juga masuk Islam. Dan beberapa orang kafir juga masuk Islam, termasuk mimpinihim, ketuanya yaitu Abu Sufyan. Ini penting saya utarakan. Makanya ini saya baca pembenaran dari konstruksi pikiran tadi. Nah ini supaya khas. Ini khasnya orang mondok 10 tahun nih. Jadi ini tak baca ini. Nah, biar jelas ini nanti teksnya persis ya, tidak saya rubah. Ini di kitabnya Habib Umar Hafid, namanya itu Taujihun Nabi Limardoti Bari. Kalau diterjemah ya mengarahkan orang yang sadar. Nabi itu orang yang sadar ya, sampai ini termasuk orang yang sadar. Limardoti Robbi, menuju mendapat ridho Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baca teksnya ini di halaman 179. Ini tidak ada yang saya rubah, tidak saya kurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Fala buddha an wattina qulubana ala annana khodamatu ahli hadal qaun wa yattali'u wa min qulubina annana na'taqidu imkaniyata ayyasfa fi ahadina yaumal qiyamati man huwal ana kafirun yuslimu faya'lu sya'nu indal haqqi fayakunu sababan li kholasika fil qiyamah yumkinu dzalik. Jadi kita para dai, para kiai itu adalah khodamatu hadal kaun. Kita ini adalah pelayan alam raya ini yang selalu berharap alam ini akan lebih baik.
Orang yang sekarang sedang kafir bisa saja nanti yang nyafaati kamu di akhirat, yaitu mereka masuk Islam lalu Islamnya lebih serius, akhirnya punya hak syafaat. Sementara kamu Islam mulai kecil tapi biasa-biasa saja seperti ini, mulai dulu ngaji terus sama Ki Abdul Manan, nggak pernah yang ngisi ngaji, itu artinya nggak ada perkembangan. Makanya saya nggak ingin ngaji lagi karena saya ingin perkembangan Anda nanti tukang mengisi, bukan yang diisi. Kalau saya nanti ngaji lagi di sini, artinya Anda kalau tetap mendengarkan itu tidak ada perkembangan. Pantas saja semulang Gus Bahak sampean sing ngaji. Sekali-kali ada perkembangan, saya ngaji sampean yang mulang, itu bagus itu. Meskipun itu perkembangan yang menyesatkan. Ini penting saya utarakan. Ini dawuhnya Said Umar ya. Orang yang sekarang sedang kafir bisa saja orang ini nanti nyafaati kamu. Yaitu beliau orang ini Islam, kemudian Islamnya serius, maka punya hak syafaat. Sementara kamu Islamnya biasa-biasa saja. Itu masyhur kayak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Islam di hari itu langsung makomnya makom yang a'la, sehingga mengalahkan yang sudah Islam lebih lama. Karena Islamnya Umar itu menjadi izzatul Islam betul. Makanya jangan benci orang tegas teman-teman, kadang ya ada baiknya. Abu Bakar itu sudah Islam tapi layinal janib, orangnya santun. Kalau dipisahi orang yang menengahi lah kira-kira seperti itu. Begitu juga Bilal, Ammar, Suhaib. Singkat cerita, Rasulullah itu sering dibully ya, sering disiksa orang-orang kafir. Rasulullah berharap, wah kalau yang Islam gini terus repot. Melihat Umar ini petarung di pasar Uka, dia dapat uang itu kalau tarung, menangan. Kata Rasulullah, kalau ini yang Islam ya bagus. Beliau berdoa, Allahumma aizal Islam bi Umar. Itu kira-kira 2 hari dari doa beliau, Umar masuk Islam. Itu pertama masuk Islam itu orang-orang kafir diparani. Kalau kamu ganggu Rasulullah Muhammad tak bunuh. Semenjak itu orang kafir yang gentenan sembunyi. Sehingga kata para mereka yang Islam selalu jaya mut aslama Umar, ketika Umar masuk Islam. Itu dalam 1 hari Islam itu Rasulullah sudah ngendikan Umar yang Islam sehari ini imannya kalau ditimbang separuh ahli dunia masih unggul sama Islamnya Umar. Nah bisa saja seperti itu. Jadi saya minta sama teman-teman yang mencintai ilmu, tidak tegas itu bagian dari ketegasan dalam ilmiah. Karena kita ini tidak mengendalikan dunia, tidak mengendalikan hidayat, hanya Allah piyambak yang ngasih hidayat. Maka sikap kita laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Rasulullah yang ahabbul khalqi ilallah saja tidak boleh tegas karena semuanya potensi itu ada. Cuma kita tegas dalam kebenaran saja, tapi nggak perlu tegas dalam mengawal kebenaran. Kenapa demikian? Karena Islam ini agama yang akan dijaga Allah ila yaumil. Yang jaga Islam bukan PBNU, bukan PP Muhammadiyah, bukan kiai. Yang menjaga Islam namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Umar itu kalau disuruh mutir Islam itu nggak mau betul. Masyhur itu dalam tarikh. Umar mimpin itu sukses, banyak futuhat. Singkat cerita akhirnya orang tuh kelangenan, wah kalau Umar meninggal kayak apa. Sehingga Abdullah bin Umar setiap jalan-jalan tuh dibully. Kalau sekarang dibully, ya Abdullah bin Umar bapak kamu itu gimana, sudah sepuh mau meninggal kok tidak suksesi. Kalau saja ada orang penggembala kemudian meninggalkan kambingnya di hutan, kamu anggap orang yang mudoyik enggak, menyia-nyiakan kambing itu enggak? Ya iya kata Abdullah bin Umar. Apalagi amru hadil umat ini mau ditinggal gelanggang, nanti suatu saat Umar meninggal. Mbok yo suksesi supaya jelas. Logika itu diaturkan ke Umar radhiyallahu anhu, ke Sayyidina Umar. Pertama Umar agak tertarik dengan logika itu. Lama-lama beliau marah. Tidak jadi. Saya tetap tidak akan istikhlaf, tidak akan suksesi. Dan saya tidak akan mikir Islam katanya. Islam akan diurus oleh Allah Subhanahu. Terus beliau ngendikan, Islam ini jalan ketika ditinggal Abu Bakar. Bahkan ketika ditinggal ahabbul khalqi ilallah akramul khalqi indallah, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Islam dulu dipimpin Abdul Qadir ketua wali, dipimpin Wali Songo, dipimpin orang top. Sekarang dipimpin mondok 3 bulan jalan. Karena Islam yang ngatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting. Loh coba ustadz tuh banyak yang nggak bisa ngaji loh. Tapi ya laku ya nggak masalah. Loh saya kemarin di Korea seminggu. Itu TKI jadi khotib, ada yang jadi mufti, ada yang jadi suriah.
Itu ada yang di sana jadi Suriah, pulang ke kampung angon kambing lagi. Loh itu teman saya kenal. Suriah Korea. Iya Suriah Korea tapi. Artinya gini, bahkan masjid semua yang di Korea itu didirikan oleh TKI dan TKW. Mereka digerakkan Allah untuk mikir karena agama ini milik Allah. TKI saja mikir. Makanya ini penting, yo dakwah tapi tauhidnya sing kenceng, jangan dakwah kenceng tauhidnya kendor. Itu bahaya betul. Saya ulang lagi ya, ini dawuh Habib Umar. Jadi kata beliau, fala budda an wattina kulubana. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa semua kemungkinan itu mungkin. Makanya masyhur dalam tarikh ketika kafir Quraisy mau disiksa oleh para malaikat karena mereka sering menyakiti Nabi, kata Nabi gimana? Jangan. Saya berharap kalau bapaknya tidak mukmin, suatu saat anaknya mukmin. Masyhur dalam tarikh. Musuh Nabi besar siapa? Walid bin Mughirah. Punya anak Khalid bin Walid. Abu Lahab punya anak Jarrah, itu mukminah yang baik. Abu Jahal punya anak Ikrimah, itu mukmin yang baik. Di Indonesia lebih hebat lagi. Bapaknya ra iso maca Quran, anaknya hafid. Bapaknya utun ratamat SD, anaknya jadi dekan. Di Indonesia banyak orang nggak siapa-siapa, anaknya jadi presiden, anaknya jadi menteri. Artinya jangan karena bapaknya kafir kamu nganggap anak turunnya pasti selalu kafir. Teori itu sudah salah zaman Rasulullah. Yaitu Walid akhirnya punya anak Khalid, Abu Lahab punya anak Jarrah. Terus siapa? Abu Jahal punya anak siapa? Ini penting saya utarakan karena dakwah kalau terlalu semangat, nanti kalau menghilangkan tauhid bahaya. Tetap innal huda. Uni Soviet kayak apa? Mengkooptasi negara-negara sekelilingnya sampai jadi Zuni. Tapi apa yang terjadi? Uni Soviet yang runtuh, persemakmurannya semua rata-rata jadi negara apa? Islam, kayak Uzbek, kayak Ceknya, kayak apa-apa. Karena agama ini diurus Allah. Sehingga kalau tapi kamu ngitmai agama nggak apa-apa. Makanya istilahnya Habib Umar khodamah itu pelayan, nggak apa-apa. Kita ngitmai agama itu nggak apa-apa. Dengan ngitmai terus mikir nggak apa-apa. Tapi jangan mikir yang merasa kalau kita mati, wah nanti agama ini kukut karena saya mati. Kamu itu siapa? Agama Islam ini tidak pernah dipasrahkan kamu. Diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Sehingga ketika Wali Songo meninggal, agama ini tambah kuat sampai sekarang. Kecil saya itu kalau pengajian susahnya bukan main, harus izin sana sini. Sekarang setiap pengajian polseknya datang, polresnya datang, nggak ada intel, nggak ada apa. Padahal kiai dulu sama kiai sekarang itu kira-kira alim mana? Raden kiai dulu. Mbah Hasyim Asy'ari itu ngarang kitab sampai dibaca di Yaman. Saya sering baca juga kitab beliau, Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kiai sekarang mau terjemah aja kadang salah memahami. Tapi ya Islam tetap jalan karena Islam ini dikawal, dijaga oleh Allah Subhanahu. Maka kalau dalam cerita tarikh sirahnya Ibnu Ishaq itu tauhid itu penting. Beliau cerita begini, Sayyid Abdullah itu namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Kita tahu kenangannya Rasulullah terbanyak itu bukan dengan Sayyid Abdullah tapi dengan Sayyid Abdul Muthalib, dengan mbahnya. Karena Nabi itu mulai kecil dirawat oleh siapa? Mbahnya. Yaitu yang disebut Nabi ketika 2 bulan kan abahnya sudah meninggal. Ya saya baca ya, pakai bahasa Arab biar jadi bid'ah. Nanti kalau bahasa Indonesia ada bid'ah. Tidak betul. Diba atau berjanji sebenarnya itu kitab sejarah, berhubung dibaca bahasa Arab terus kayak mantra. Terus yang belakang mau nyenggai soleh aleh. Sehingga kubu sebelah bilang tuh khurafat dan bid'ah. Coba diterjemah ini, coba nanti saya baca bahasa Arab. Walamma tamma min hamli syahroni ala masyuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati abuhu abduwa wa kana qad istaza fi akhwalihi bani adi minat taifatin najariyah wa makatha syahron saqiman yu'anu nasukmahu wasyakwa. Terus di pojok sana bilang soleh aleh. Pasti kubu sebelah yang liwat, wah itu khurafat bid'ah karena dianggap mantra. Padahal artinya coba sampean baca bahasa Indonesia. Ketika hamil Rasulullah umur 2 bulan, abahnya meninggal di kota Abwa. Kota Abwa adalah kota keluarga besar ibunya Sayyid Abdullah. Kebetulan pas ke sana beliau sakit sampai 1 bulan dirawat. Bid'ahnya di mana kalau diterjemah? Wong itu kitab tarikh.
Makanya saya nggak tahu yang membid'ah-bid'ahkan di bak itu karena tadi. Tapi sampean juga ikut salah karena nyenggai sholawatan tok itu. Jadi makanya saya bilang tadi kalau bahasa Arab bid'ah, kalau sudah terjemah tidak bid'ah karena kelihatan kalau itu hanya kitab tar. Loh, coba bid'ahnya di mana? Wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Itu kalau diterjemahkan, kamu harus tahu siapa nama Muhammad. Muhammad punya abah siapa? Rasulullah Muhammad Abdullah. Punya abah siapa? Abdul Mut. Punya abah siapa? Hashim. Coba baca gitu di kubu sebelah. Oh iya gitu. Berhubung kok baca bahasa Arab. Wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Jadi itu hanya salah baca saja. Maksudnya salah yang hukumi, bukan salah yang baca, salah yang apa? Hukumi. Sayyid Abdullah ini orang yang tauhidnya sangat kuat. Sayyid Abdul Muthalib lebih kuat lagi. Saya cerita sedikit betapa pentingnya tauhid. Ketika pasukan Abraha bawa pasukan gajah mau menyerang apa? Ka'bah. Itu sebelum menyerang itu semua aset-aset milik orang kafir Quraisy, milik orang Quraisy lah. Itu ditawan, diambil, termasuk milik Sayyid Abdul Muthalib, milik Abdul Muthalib. Terus ketika mau masuk Ka'bah, mau masuk Mekah, kata Abraha, man sayyidu hadal wadi, siapa yang kamu tuakan, yang kamu pertuan di sini? Oh, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu dipanggil, itu auranya luar biasa. Abraha yang di tempat perkemahannya itu harus duduk di atas karena dia raja, itu duduk di atas gak berani. Saking wibawanya Abdul Muthalib, ini mbahnya Rasulullah. Akhirnya Abraha bilang gini, saya duduk di bawah tidak mungkin karena saya raja. Kamu duduk jejer saya tidak mungkin karena nanti umat saya kecewa karena raja kok disaingin gitu. Ya sudah, santai berdiri-diri kita ngomong. Akhirnya Sayyid Abdul Muthalib tadi diomongin gini, saya itu tidak ingin merusak orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy. Saya hanya kecewa punya tempat ibadah dikencingi, diberakin sehingga saya mau merubuhkan Ka'bah. Tapi dengan damai, nggak ada perang. Apa jawabnya Abdul Muthalib? Lucu. Nggak apa-apa, Ka'bah kamu robohkan silakan, nggak apa-apa. Yang penting unta saya yang kamu sita kembalikan. Harta saya yang 100 unta kamu sita kamu kembalikan. Itu Abraha kagetnya bukan main. Kaget karena kamu itu pemimpin apa? Tadi saya hormat kamu karena kamu tak anggap orang hebat. Hadhil Ka'bah dinu abaika, ini Ka'bah itu agama kamu. Pas saya hancurkan kok kamu tenang-tenang saja. Padahal pas mau saya hancurkan kamu tenang-tenang saja, malah tanya unta kamu itu gimana? Apa jawabnya Abdul Muthalib? Inna lihadal baiti rabban hamahu. Sebab Ka'bah itu ada yang punya dan pasti akan melindungi Ka'bah. Tapi kalau unta itu milik saya, ini urusan saya, ini unta. Jadi inna lihadal baiti rabban hamahu itu tidak milik saya, itu ada yang punya. Ya sudah, biar yang punya aja yang jaga, itu tidak urusan saya. Akhirnya unta dikembalikan, aman deh, untung double. Terus akhirnya dia ke Ka'bah, fa'akhudha bi halaqatil bab, karena dulu apa itu halaqatil bab, karena dulu itu yang dipakai apa itu pegangan itu bentuknya apa? Bulat, makanya diistilahkan halaqah apa? Bulat. Kalau sekarang halaqah ilmiah itu seminar. Tidak. Halaqah itu buluhi lain lagi. Iya. Pegang terus bilang gini, kata Abdul Muthalib, ya Allah, Ka'bah ini mau dihancurkan oleh Abraha. Ka'bah ini milik kamu. Saya mau ke gunung, mau melihat apa yang kau lakukan terhadap orang yang mau merusak. Abdul Muthalib bilang ke umatnya, wa ya qaumi, ayo kita ke gunung melihat ma fa'ala rabbuna, apa yang akan dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang mau menghancurkan. Jadi santai saja, santai. Terus Abdul Muthalib naik gunung sama orang-orang Quraisy. Abraha datang mau merusak Ka'bah, terus terjadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu melihat, dan betul Ka'bah dijaga Allah. Islam juga gitu. Ketika Islam dikooptasi Uni Soviet, semua ulama, semua wali perasaannya hanya nunggu kehancuran Uni Soviet, karena pasti agama ini dijaga. Saya setiap sholat, setiap munajat, ketika baca Rabbana lakal hamdu bil samawati wa mil'ul ardi. Dulu saya iskal itu janggal. Ya Allah, engkau zat yang layak dipuji, yang pujian itu memenuhi langit dan bumi. Pikiran saya kalau bumi ateis itu mujinya kayak apa?
Tapi masya Allah ketika saya datang di Korea, bumi ateis, ternyata di sana banyak masjid, banyak tasbih, bahkan ada sakduna di sana. karena Allah sudah ngendikan lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Dan sekarang nyata, semua bumi ateis, bumi apa saja, ada tasbihnya, ada tahmidnya. Makanya sadaqallahul adzim ketika ngendikan sanurihim ayatina fil afaq walladzi arsala rasulahu bil huda dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli. Makanya saya mohon sekali bahwa agama ini harus kamu khidmah. Tapi enggak boleh kamu pikir. Atau dibaliklah, khidmah maka memikir. Tapi tidak usah GR bahwa agama ini diserahkan sampean. Saya juga enggak ridho. Agama kok diurus orang-orang kayak gini, kayak apa nasibnya? Jadi ini penting. Karena rata-rata kiai alim itu tidak jelas, terus oleh orang-orang yang nggak pernah ngaji itu, wah ini nggak jelas, nggak tegas. Islam itu harus tegas. Maksudnya tegas itu kayak apa? Tegas itu di wilayah kita. Kalau istri kamu mau diperkosa orang itu boleh tegas, itu wilayah kamu. Tapi kalau hidayat itu wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak pernah tahu. Bahkan yang sudah Islam saja, nyuwun sewu, itu nggak ada jaminan mati husnul. Kita tahu dalam sejarah Sa'labah itu dapat gelar hamamatul masjid, merpatinya masjid. Tapi kita tahu akhirnya Sa'labah itu apa? Su'ul khotimah. Sampai dalam Islam selalu diajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Jadi kalau kita sendiri saja masih ingin selalu husnul khotimah, agak ada ruang untuk mudah menvonis orang lain. Makanya saya salut sekali ketika Habib Umar menulis kita semua ini mengkhidmati hadal kaun dan selalu berharap bisa saja suatu saat orang yang sedang kafir bisa saja suatu saat muslim. Nah soal kalau yang sama yang harbi menyerang kita ya tarung. Kalau artinya kalau yang merangi kita ya kita wajib perang, kalau enggak ya habis kita. Seperti kita lakukan ketika diserang Belanda. Tapi ketika mereka musta'man, dhimmi, mu'ahad, orang-orang kafir yang mau berdamai dengan kita ya kita damai. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW ketika berdamai dengan kafir Quraisy yang dipimpin Suhail bin Amr, masyhur itu dalam tarikh. Singkat cerita kan Sayyidina Ali ini pernah konflik sama orang Khawarij. Kata Sayyidina Ali, ya sudah lah, namanya kita musuhan, kita tidak usah ketemu, pakai mediator, kata Sayyidina Ali. Kata orang Khawarij, ini apa-apaan kok butuh mediator, nggak ada Qur'annya, nggak ada hadisnya. Kira-kira kalau Pak Sayyidina Ali orang Jawa, nggak ada apa tidak tahu. Walhasil Sayyidina Ali akhirnya baca ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika suami istri tengah konflik, maka yang keluarga suami kirim mediator, yang keluarga perempuan juga kirim. Terus kata Sayyidina Ali, wa amru ummati Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Kalau suami istri saja ketika konflik butuh mediator, apalagi ini kelompok besar pasti lebih butuh mediator. Akhirnya lalu mediatornya siapa? Kata Sayyidina Ali, ya siapa saja yang penting baik. Ditunjuk seseorang, diprotes sama orang Khawarij, ini orang nggak kredibel. Oh ini, terus Sayyidina Ali marah-marah. Rasulullah itu pernah berdamai dengan orang, bahkan orang itu kafir, yaitu Sulhul Hudaybiyah. Nabi itu berdamai dengan orang yang bernama Suhail bin Amr ketika itu kafir. Makanya ini menunjukkan bahwa musolahah ma'al kufar itu boleh demi kelangsungan bernegara, berbangsa. Kamu tidak usah meragukan reputasi NU. Ketika dulu kafirnya kafir harbi zaman Belanda, ya Mbah Hasim fatwa apa? Jihad. Jadi jangan kira tidak tegas, kita tegas sekali, justru kita yang punya masa lalu tegas. Tapi kepada siapa dan dalam konteks apa? Paham ya? Terus ini penting sekali untuk dijernihkan. Ini saya baca berikutnya nanti, tidak supaya tahqiq. Saya syukur sekali, saya tadi sekaligus minta ijazah sama Habib Umar, dan memang saya ngaji ini lama sama teman-teman alumni Yaman. Cuma belum pernah ketemu mu'alifnya. Tadi saya ketemu minta ijazah itu dan beliau senang sekali, bahkan sempat bikin tulisan di kitab saya ini. Sama tidak perlu baca, karena kalau bisa ya biasa, kalau tidak bisa malu ya sudah, tidak usah baca juga. Terus ini kata beliau, ini masih saya teruskan.
nahnu min hadhil intilaqah naktasibu thabatana wa quwwata yaqinina wa illa fa fil ardi mu'aridun wa muntaqidun wa mukhalifun min akhyarin wa asrarin sholihin wa fasikin muslimin wa kuffar. Kalau kamu punya satu metode ilmiah, metode dakwah, kamu harus siap karena pasti ada yang menentang. Yang menentang itu ya mulai orang soleh, tidak soleh, orang macam-macam. Jadi kalau sudah punya manhaj memang dari awal harus siap apa? Ditentang. Jadi misalnya PBNU punya kebijakan apa, ya sudah siap saja dibully. Itu pasti itu, karena nggak ada manusia semua suka, semua benci. Kata beliau, anta in kunta fi syakkin min hadzal maslak wal manhaj fattabi man syi'ta wasaha angka ghaniyah wa in kunta ala yaqinin annahu al huda wa mirasun nubuwah wa annahu haqiqatu tarjamatil ahdi ma'rab fala tata'atsar min kalami ahadin yakunu mangkana. Jadi intinya kita mengawal Islam secara rahmatan lil alamin itu justru kita berharap menjadi simpatik dan menjadikan mereka menjadi nopo Islam. Jangan ketika simpatik dianggap gak tegas. Saya masih ingat betul dawuh Mbah Mun, hak sekseni, kata beliau, saya masih ingat kalimatnya sekseni. Akurat tegas itu berdasar ayat laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum, karena potensi sosial itu bisa rubah. Orang yang sekarang kawan kamu bisa saja suatu saat jadi musuh, yang sekarang musuh kamu bisa saja suatu saat jadi kawan. Terus kamu ngambil sikap tegas dalam sesuatu yang nggak stabil seperti ini, lalu tegas itu kan nggak pada tempatnya. Makanya yang seperti ini kata Allah pakai asa itu menawa. Asa wahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Bisa saja orang yang sekarang musuhan dengan kamu suatu saat dijadikan mawaddah. Kamu udah mawaddah itu saling mengasihi. Kamu udah usah tanya wallahu qadir, kata Allah, karena Allah mampu. Jadi dalam hukum-hukum sosial Allah seringnya bilang apa? Asa. Misalnya wasa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wasa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Karena masalah sosial ini semuanya asa, yang pernah tahu siapa? Bisa saja sekarang saya Rois Surya, nanti SK-nya nggak turun lagi, tapi saya tidak apa-apa. Bisa saja nanti santri 10 tahun dipimpin 3 bulan, nggak apa-apa. Bolak-balik nggak apa-apa, saya tidak akan kecewa. Karena masa Allahu kana wa malam yasa lam yakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa misluhu wa mislu syaki al imam Zuri ta imam Azuri alladzi rupane wong qalla kang sithik. Apa ayu jata yang ketemu? Qalla kang sithik apa ayu jata yen to den temoni sapa misluhu wong sing setingkat imam Zuri. Kisail maklumat ing dalem agie pira-pira barang sing dingerteni. Imam Zuri juga mirip Syaki, sama-sama orang yang meninggalkan tulisan karena mengandalkan kuwatid dzakirah, kekuatan apa eling atau hafalan. Salah takok wing Azuri sapa Malik Imam Malik rahimahullah. Takok Imam Malik karena tadi guru taman Imam Malik Imam Zuri. Akun tatak tubul ilma. Akun ta ana ta panjenengan taktubu nulis panjenengan al ilma ilmu qala la qol fakultu akun tatas alihum. Ana ta panjenengan tas alu tanglet panjenengan hum ing para ulama utawa para wong akeh ayu itu ing to baleni sapa wong akeh ale kae ngatasé sira al hadis ing hadis sekolah lah. Sira saburti wis mokal ya, mokal. Panjenengan nate nulis boten gak tau. Terus mamang terus tanglet malih gak tau. Saja tiru wis ra mungkin apa? Mungkin. Kowe urip men kowe kan tulis urip men oh. Ana ilmu tulis ditulis yo lali ra ditulis. Wis padha wae. Wa sabataan lan tetep wa anhu sanging Zuri annahu qol wa sabata lan tetep maksudnya tetep iku otentik ya napa otentik anhu sanging Zuri apa annahu satune Zuri kala nate dawuh sapa Zuri mastautatu ora tau nitipno ingsun qalbi ing ati ingsun sayane perkara sitok fanasitu mengko lali ingsun jadi gak tau ndekne ku roh perkara terus lali yen ora wong elek gampang lali jenenge tentu kau wa qadiyatu abura tawi qadiyah abura ma'aram hakam ku maklumatun terkenal wa dalika utaya mengkono-mengkono qadiyatu Abu Hurairah Marwan Hakam ngene annahu ahdarahu yauman. Jadi Marwan bin Hakam niku pas niku gubernur Madinah nate ngundang Abu Hurairah. Peristiwa itu masyhur sekali. Ya kanggo sing rohani napa masyhur. Wa dzalika annahu ahdarahu yauman. Annahu satune Marwan ahdarahu ngadira sapa Marwan ing Abu Hurairah yauman ing siji dina wastamla lan ngemlakno sapa Abu Hurairah ing Marwan. Fa amla hadisa katsira.
Fa'amla mongko ngemlakno sapa Abu Hurairah ahadits ing propro hadis kasirotan kang akeh. Terus suatu saat Marwan bin Hakam ngaturi Abu Hurairah kon mulang hadis, kon ngemlakno itu mengajarkan hadis. Wal katibu halute penulis yaktu penulis sapa katib para aku ing gurine Abu Hurairah bi haitsu la yara. Sekirane ora ngerti sapa Abu Hurairah ing katib. Wa ba'da sanatin lan ing dalam sausi setahun akhdara ngandira sapa Marwan ing Abu Hurairah wastamla lan ngemlakno sapa Abu Hurairah ing Marwan tilkal hadis ing kono hadis fa amlaha bilafdiha mongko ngemlakno sapa Abu Hurairah ing hadis bilafdiha kan lafaz hadis lam yughayyir minha harfan orang rubah sapa Abu Hurairah mindasa ing hadis harfan ini dhisik wong penguasa udah dolim tenan ulama digo jajal-jajalan ulama digo apa jajal-jajalan dadi Marwan bin Hakam gubernur Madinah wong ramono Abu Hurairah kon ngendikan hadis aki-aki di belakangnya ada penulis terus saiki direkam. Wah, bicara gue direkam. Setahun mana diundang mana? Kon baleni. Terus baru dicek mbek penulis. Podo ulam yuhayir minha. Gue harus rubah. Ya man salah kau torikon jadi sabilan sahala jadi yasar mbo sak muni-munimu ngono. Sesura torikon al jannah torikon lan nar. Ruwet nah cara gue sing ngapal hadis apa? Ruwet. Sumpek paling kanjeng Nabi hadis mbok ganti kowe. Sangka lugat fusha dadi lugat kacau ya bener. Waqat sahabat teman-teman tentang saking anis sahih anaqol. Waqat sahabat teman-teman tetep manane otentik anhu an Abu Hurairah fi sahih apa annahu qol. Jadi maksudnya sahabat otentik bahwa benar-benar secara otentik pernah terjadi seperti ini. Kenapa bahasa hadisnya apa? Sabatan apa? Sabat. Waqat sahabat teman-teman tetep anhu an Abu Hurairah fi sahih annahu qol. Apa ana satuna Abu Hurairah kala dawuh sapa lam yakun ahadun aksara min hadisan. Lam yakun ora ana sapa ahadun nang suci aksara luwe akeh min dibanding sun apane hadisan hadise ilama kana min Abdullah bin Amr bin As. Kecuali Amr bin Abdullah bin Amr bin As fa innahu kana yaktub wal aktub. Fa innahu Abdullah bin Amr yaktub nulis wal aktub. Terus jumlah agie kata Abdullah bin Amr tapi tentu jumlah apalane kata Abu Hurairah. Wa misalu hada utis padane iki kasirun akeh. Wadhalika uti mengkono-mengkono kana wadhalikal kasrah iku ngene annal ummata satamne umat. Wadhalika uti mengkono-mengkono kasrah kenapa itu terjadi banyak orang gampang hafalan iku ngene annal ummata satamne umat iku kanat ana sapa umat iku badawiyatan bedui umiyatan terbangsa umi. Malane fa ilmuha mengko te ilmune umat fi suduriha ing dalem dadane umat. Dadi wong Arab dhisik iku bedui ra iso nulis malane hafalan. Kowe ya bedui ya ora hafalan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kowe bedui ta? Bedui, tapi fa'il muha ora fisituria, napa ora fa'il muha sekeliru kabeh. Darani kota ya desa, darani desa keapalan. Padahal uripku mestine nek wis desa badawiyatan ummiyatan fa'il muha fisituria. La tatak rusak kabeh zaman akhir istakhoyir kabeh napa? Takhoyir kabeh. La tatak iso jenenge wong mondok iku identik wong tirakat. Lane darani sangu cengkir. Cengkir ku kinaya saka kencenge apa? Pikir kenceng. Saiki mondok gak diwasali langsung lemes. Ono diwasali ya ora tetep alim, ora tetep segem ya ora. Dadi di dhuwit ya lemes, gak di dhuwit ya lemes. Siap sebelum kut sepuro. Sekarang sepuro ora apa-apa kelakuane ngono. La tatakilu. Ora pasrah sapa umat illa ala khifriha kecuali yang atase apalane umat. Padahal ma'akilati mawadil kitab berarti sertane sidike materi penunjang penulisan. Islam yakun krana ora ana iku lahum kedhe wong akeh pokirtoson kertas wa inamakan. Angus dina to ngake yak tubuh nawalipan fi idham ing dalam balung bali khaf lan khaf misamine ono mo kreweng nopo pecahan-pecahan batu sing wa fil jilji lan ing dalam kulit ala dikang la tasaru kang ora gampang apa jildi. Dadi sing nganggo kulit itu wis maju illa liman. Kecuali kedhe wong lahu kang tetep kediman kudratun te kemampuan maliyatun kang bangsa dunya. Dadi sing ngangge materi apa? Kertas pakai kulit itu sudah orang apakah kaya mandahu kudratun maliyah ya ning balung ning gone kreweng terus ning gone watu-watu sing halus. Wa fi mansukhatil katani lan ing dalem mansujatil katani lan ing dalem 6 namane pira-pira kain katun wa nahya lan sepadane mansujatil katun. Sumalam mabtada mongko semangsane lamun ngawiti sumalam mabtada sumnuli semangsane dadi mulai apa atarafu hidup nyaman wal mailulan condong li roha maring santai-santai fa fi darurati mongko kelan darurat mesti wae yakin dadi sithik wa hifzu apalan kaya kowe lho urip ngenakno laya-laya ngenakno angop paham nggih ngenakno kipas-kipas pinggir kali lha iku mulai wong iku seneng mailu li roha apa mailu li roha delok kebune wong sing delok kodhok mlayu lha iku mulai fa fi darurah yakilul al-hifzu yakilu sithik wa hifzu apalan falidalika
mongko krana arek iki amara mutus sapa Ibnu Abdul Aziz semua Ibnu Abdul Aziz bil kitabati lan nulis talafian lima asa ya kuat talafian krono kuatir utawa arep-arep lima asa lima maring perkara asa kang meh-meh menawa-menawa aya kok ento tumiba apa mah fa amruhu hada kana daruriyah dadi ngene lho mesti Umar bin Abdul Aziz ngongkon nulis wis ngerti paling sampean do error apa paling sampean dadi ngongkon tapi ambek curiga ngongkon ambek apa curiga tulis kabeh paling ning atine ora mbok tulis utek-utek kaya kowe mesti lali nah niku talafian di masa ayyaqwa fa amruhu mongko te perintah Umar bin Aziz hada ingkiku kana ana apa amruhu durian kepastian iktadat kang natrafi wa abduriro potobiatul hal keadaan zaman iku atau keadaane tingkah wa tasabbaba anhu lan dadi kasababno anhu an kitabatil ilm apa irtiqaun kenaikan azimun kang gedhe lil fiqhi maring kefiqihan wa khifdun tasabbaba anhu khifdun lan dadi kasebabno anhu an kitabah apa hifdzun apalan di sunnati maring sun dadi kabeh barokah Umar bin Abdul yang notabene orang Bani Umayyah padahal kitab itu dikarang Said Muhammad dikarang ulama-ulama sing turunane Sayyidina Ali sing notabene musuhe Muawiyyah iku nunjukno nek kabeh wong alim kok insaf napa insaf gak masalah cara kowe elek kriting pesek terus alim ya aku ngakoni kok insaf apa? Insaf. Takok iku piye wong alim. Berhubung kira ngalim ya statusnya pesek kriting. Jadi status karek kowe sing gawe. Paham ya? Kowe pesek kriting elek terus alim alama. Wong darani pesek apa alim? Kira-kira alim. Alim. Alim muncul muhadzab. Bareng ke alim akhir iku sapa wong pesek. Dadi salamu dhewe. Dadi status iku salamu dhewe. Jajal kowe elek pesek alim. Bojomu darani bojoku wong alim, kok mertuamu mantuku wong alim. Berhubung gak ada status liya, mantumu ku sapa? Cah pesek, kriting. Tapi ya gak ada penjelasan lain apa? Gak ada penjelasan. Jadi wong kudu memperbanyak status apa? Banyak status. Ben ora men diomongi ngono wae, apa? Mutoke elek pesek sugih nggawa alpat ning mertua mesti mantu piye wong sugih. Sing nyukupi aku mesti sifate ngono. Berhubung gak nggawa apa-apa, elek kir. Tak turu angok. Ono elek kabeh. Ya aku rasa salah sing nyetas karena itu status Anda, kenapa? Kudu dirubah. Kayak Bilal kan ya ireng keriting Bilal. Wong ra ono darani Bilal ireng keriting. Muadzinu Rasulillah. Muadzinu Rasul. Wong sing suarane emas. Jajal misalnya Bilal ireng keriting ra iso adzan suarane elek ra iso apa-apa. Oh cah ireng mesti ngono tok ilinge. Paham ya? Kayak Sidina Umar iku wonge keras, tapi wong lali keras, orang yang adil. Kenapa? Karena beliau orang yang adil, yang enggak pernah korupsi, enggak pernah manfaatkan jabatan. Huwa rajulun adil. Coba misalnya dia mau kereng tok gak adil. Oh, buderkan mesti wong moderani. Paham ya? Ya mulai saiki ya, iki poso tekan piro iki? 5 ya. Wis mulai saiki nglatih rubah identitas ngilu sih. Kowe tetep elek selagi ra hafid. Tapi nek hafid suatu saat gak disebut elek tapi disebut hafid. Ya iku tulis ya. Suatu saat disebut ora disebut elek tapi disebut hafid. Jadi perlu apa? Menstatuskan diri itu perlu. Awaluman dawana al hadis alladhi huwa madatul fikih. Utai iki bab nerangno kawitane wong dawana kang membukukan sapa man, mendokumen, melanjaran diwan. Diwan itu sesuatu sing dokumen. Jadi bahasa Indonesia diwan man sesuatu sing ya kados dewan perwakilan rakyat itu kan satu majelis yang mengabadikan satu aturan-aturan hukum sing gawe undang-undang, gawe macam-macam. Lane jarene apa? Dewan ning Indonesia. Awaluman utai iki nerangno kawitane wong dawana kang membukukan sapa man al hadis ing hadis alladzi kang gua kang al hadis umadatul fikih dadi pokok materi ini. Awaluman utai kawitane wong dawana kang mentaduwin sapa man hu ing hadis mutasilan krana nurut Amr ibni Abdul Aziz ing perintah Umar bin Abdul Aziz kamarahu an Malik wa al Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab as-Zuhri. Kena kesuwen ngapalo jenenge pokok Imam Zuhri. Ngapalo jenenge ra kuwati Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab. Tapi terkenal nama Imam Zuhri. Guru Imam Malik sing biasa. Abu Bakar Al-Madani, ahadul a'immah. Salah sini pira-pira imam al-alami kang banget ngalimi. Wa alimul Hijaz lan alim-alime wong Hijaz. Hijaz itu meliputi tanah Mekah Madinah. Jadi Imam Malik alim ya wajar. Guru Imam Malik wa alim-alime wong Hijaz. Imam Malik alim-alime wong sausé Imam Zuhri. Dia murid alim-alime wong Imam Syafi'i. Dadi kau oleh wong alim muridé wong bodoh ribet apa? Ribet ngusan. Wa alimul Hijaz lan alimul Hijaz wa samilan sam. Intah dadi tutuk atau dadi klimak ilahi la Zuhri apa riyasatul ilmi ketokohan ilmu wal futya lan fatwa fi waqtihi ing dalam waktune Imam Zuhri.
Fakana mengkono sapa Imam Zuhri ku Nadhir bin Musayyab setingkat bi Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu qablahu kang sedurunge periodene Zuhri. Jadi kemarin kan Sa'id bin Musayyab dipuji Sayyid Muhammad Sundul Langit, dipuji Sayyid Muhammad Sundul Langit. Makanya ketika muji Imam Zuhri mau cukup fakana Nadhir bin Musayyab atau Musayyab, orang yang setingkat ilmune be Sa'id bin Musayyab. Kita terkenal Musayyab. Masyhur. Sa'id bin Musayyab pada zaman urip nek diundang Musayyab ngamuk. Tapi wong kabeh ngundang Musayyab. Makanya ning ilmu adab diterangno. Ada nama-nama yang gelem ra gelem ge madani wong terkenal ngono napa? Terkenal. Jadi Imam A'rad itu maknane wong pincang. Wong ngundang jenenge iku ora paham. Sopo? Temen-temen A'rad iku omahe. Akhire murid celah nak ngundang ya A'rad. Ya nasib elek apa? Ya A'rad. A'rad pincang. Imam Musayyab yang ngono. Keluargane dekne iku tahu ditawan wong Irak. Akhirnya dekne wong keramat malah iso nawan wong Irak. Mau masyhur sayyabat ni Irak wa anal Musayyib. Jadi orang nuduh ya Musayyab. Ngamuk den. Anal Musayyib lal Musayyab. Maksudnya anal Musayyib lal Musayyab. Tapi wong nomene yo aku ngaji mbek Musayyib. Musayyib sapa? Akhirnya ya Musayyab. Masyhur dadi. Fal Musayyab wal masyhur wal Musayyib wal mahbub. Masyhur dadi panggilannya. Kowe sak uni-unine wong nyelok kowe wedang dul ya gelem apa ya gelem. Qala Allah rahimahullahu taala ma raaitu. Ora tau ningali ingsun aliman Les iki musuh Imam Malik masyhur. Jadi Imam Zuhri itu murid loro, sitok wong Mesir jenenge Les bin Sa'ad napa. Alim-alim wong Mesir, sitok Imam Malik. Les iku seneng suwe. Ora ana wong sugih kok Imam Les. Tapi gak tau zakat. Sugih-sugih wong ora tau zakat tulen. Mergo sedekah iku ngluwahi kewajiban zakat. Dadi diamu wong ora tau zakat. Aku nak zakat aku sak ngisi 50% saka dunya aku per dino. Zakat mau setahun mau 2% setengah. Kowe alim aku ngandani aku jadi dari sugih-sugih wong. Iku nak sedekah sedinane nglangkai 50% saka hasile. Suatu saat ana panitia zakat dijarah. Zakat piro? 2,5%. Sedekahku bendina piro? 50% saka dunyane jenengan. Ngenteni setahun ora mboten. Lah iki wajib zakat. Bocah ora ngaji. Jenenge Les bin Sa'ad. Medisa yo ono santri sugih yo ono. Saiki malah rapat yo ono. Paham. Akeh malah. Les sugih wong. Sampai jika iku sungkan, saking sugih wong. Jenenge Les bin Sa'ad. Napa? Les bin Sa'ad. Kancane Imam Malik iki musuh Imam Malik ya maksudnya musuh ilmu. Masyhur. Kula gada tukaran, kula nu gada napa jenis subhanallah. Al-khilaf baina Malik wal Les. Imam Syafi'i itu lucu. Imam Syafi'i ngajine mbek Imam Malik, tapi fikih nanti Imam Les. Jadi nak takoki nak fikih anut sinten ya anut Les, tapi nak hadis anut Imam Malik. Kita hadis jangan pinter Imam Malik. Ngamukan Imam Les itu masyhur itu karane Imam Les. Tak ceritani itu karane ora koyo kowe rebutan rokok penting. Entah elek dadene konflik kanca aneh-aneh. Imam Les niku nyurati Imam Malik. Kaifa indakal istidlal. Cara kowe istidlal piye nek ora ana Quran, ora ana hadis. Imam Malik menjawab amalu ahli Madinah. Angger ditakoki muni amalu ahli Madinah. Ya nek ora ana Quran, ora ana hadis, ya tolak ukure perilaku ahli Madinah. Kenapa? Ya mergo Darul Hijrah. Apa? Berarti perilakunya orang Madinah itu terbentuk oleh tarbiyatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal kailu ya kailu ahlil Madinah wal wasnu ya wasnu ahlil Madinah. Misalnya wal kullah ya kullatu ahlil Madinah. Semua tolak ukur itu ya ukurannya Madinah. Oh gak terima memlas ndekne wong Mesir kenapa? Mesir. Alam ta'lam jadi anna ashabar Rasulullah tafarraqu fil buldan minhum fi Misra wa minhum fi Irak wa minhum Kufah Madinah Madinah. Dia ora ngerti nek ashabar Rasulullah tafarraqu fil buldan. Ono sing ning Mesir, ono sing ning Kufah, ono sing ning Dinti, Madinah. Apa sing dorono-rono iku ora bentuk masyarakate. Nek omong sing apik kemana? Imam Malik gak terima nyurati meneh kanu afrodan. Sing moro Dinti iku mau individu, gak iso bentuk komunitas kultur. Sing iso iku Madinah. Wah, gak terima Imam Malik semasyhur itu karane. Bener di cara kowe. Aku ada tadi Zuri lho, kowe sapa Barno ra wis ngono padha wong alim lha apa mbok mikir. Cuma kula ora mikir sangka paham, kira mikir sangka ora roh, iku tok bedane. Ya ora usah mikir dukung sapa. Les apa Malik? Malik apa Les? Kok oportunis jenenge iki. Jenenge rakus milih loro-loro. Ya dadi iku nunjukno nak
ijtihad itu sangka kualitas ilmu sing luar biasa. Ya rata-rata ulama dalam hal ini dukung Imam Malik. Piye-piye ya bener Imam Malik. Yang kemana-mana itu afrodan individu, tidak sampai menciptakan satu kultur. Misalnya Abdullah bin Amr bin As ke Mesir wahdah. Nanti beberapa orang ke beberapa negara itu kan masih wahdahnya. Kalaupun jumlahnya afrodan, kalaupun tidak satu ya paling 5, paling bandingkan Medina kan bisa alfu sahabiyin mi'atu apa? Ini kan membentuk satu apa? Kultur besar. Maka ketika Nabi ngendikan misalnya zakat ini jumlahnya ini isruna miskolan atau sekian satu awakin atau apa? Ya awaku ahlil Madinah wal miskal ya miskalu ahlil Madinah wal kailu ya kailu ahlil Madinah wal wasnu ya wasnu ahlil Madinah. Tapi Imam Les ya salah, artinya salah. Lah rumangsane jenengan orang-orang yang ke Mesir kemana-mana gak sanggup sangka ilmune Kanjeng Nabi itu kan ya tidak bisa dianggap enteng apa enggak bisa dianggap enteng piye-piye ya do sanggup sangka Kanjeng Nabi wa kulluhum min rasulillahi multamisun khurfa minal fahri aw rasfa minat tiyab. Jadi itu makanya khilaf ini bakin ala khilafi ya biar tetap khilaf dua ulama besar bodoh-bodoh meneliti Imam Les bin Sa'ad kalian Malik bin Anas dan Malik bin Anas. Jadi luar biasa, jadi nopo ya sudah seperti itu, enggak masalah untuk khilaf ulama. Tapi tadi kalau secara umum, secara acak tentu dalam hal ini benar Imam Malik. Jadi Medina itu terbentuk kata Rembang lah misal. Wono wong kok ngalim ning Rembang, itu ya akeh alim tenan. Karena komunitasnya kan banyak orang alim apa? Ngalim ning Dayak. Waduh, ya repot. Maksudnya ya ora suudon tapi ya repot. Kira-kira apal tahlil itu wis kondang apa? Kondang apa? Tapi wong alim kok ning Rembang. Wah kan kom saingane kan ketat. Sopo sih ora Gus Najir, ora Gus Koy, kan saingane ketat. Mana kira urip ning Rembang tuntas. Ora kabeh apa? Ono ora NTT nanti. Ya kayak gitu lah, artinya gini, kalau Rembang saja bisa menciptakan seperti itu apalagi Medina kan ya maksudnya aku di Rembang lah, banyak lah kota-kota misalnya Rembang, Kediri, Pasuruan kan banyak kota-kota yang dihuni pondok-pondok besar. Ini kan kompetitornya mesti banyak. Artinya kultur ini kan cara kultur moco iana, kultur macam apa kan memang dekat sekali. Sama tak ceritanya Rembang. Saya bangga Rembang bukan karena saya orang Rembang enggak. Alim-alime wong dhisik ning era modern Sayyid Abi Bakar Sato. Sinten Sayyid Abi Bakar Sato. Lho ngono iku ndek kakak kandung jenenge Umar Sato. Iku putune ning Sedan. Mane Sayyid Hamzah bin Abdullah bin Umar Sato. Umar Sato ndek putu Sayyid Hamzah urip ning Sedan. Paham ya? Sayyid Hamzah moro sarang. Mergo goleki muridé Sayyid Umar ketemu Mbah Ahmad bin Su'aib Mbah Mun. Paham ya? Terus Sayyid Abi Bakar Sato duwe guru jenenge Sayyid Zaini Dahlan. Iku ndek putu keempat jenenge Habib Haidar. Iku uripe ning Sedan ning Lasem ning daerah mriki. Jadi mantune Sayyid Hamzah Sato. Artinya mbah kula umur 10 tahun, iku ibuke nate digarwa Sayyid Hamzah Sato. Dadi orang sini kan garwa teng Sedan kali. Terus walhasil komunitas ini tuh. Dan dulu orang ya kenangannya yang ngaji, Sayyid Hamzah Sato gitu. Ya semua. Lah ya mbok delok ngono wis ketok betapa wong alim iku napa. Terus dawuh Mbah Mun gurune Said Muhammad iku diantarane Said bin Hasan Al-Yamani. Mbah Zubair yen ngaji mbek Abai Hasan Al-Yamani. Terus era putrane nanti dolan teng sarang era Mbah Zubair. Dan orang-orang ini gurunya Said Muhammad. Jadi walhasil artinya komunitas selama wong alim satunya apalagi era Mbah Mun dunia wis gampang kabeh. Hampir semua ulama top dunia nanti dolan teng sarang. Tapi kan pun era gampang kabeh napa? Tapi era gampang tuh ya pek tapi kan ribetnya kan saking gampangnya transportasi kadang kan nginepnya mau sedina. Napa? Karena sudah tiket pesawat. Kalau riyen mboten justru karena susah transportasi muni dolan ulanan napa? Muni dolan itu kata Said Hamzah pertama niatnya dia namung beberapa bulan akhirnya malah manggen teng Sedan ngantos kapundhut. Itu artinya gini semua orang sarang orang Sedan itu berarti keluarga Musoharoh Mbak Said Hamzah meskipun di sini nggak punya turunan tapi beberapa orang di nikah beliau akhirnya keluarga Musoharoh apa keluarga besan artinya kan menciptakan kultur apa akhirnya bareng sinten Bazawawi kayak madrasah. Larian donature termasuk buyut kandung kula jenenge Batur Rahman. Ya sing gawe masjid Narukan Batur Rahman. Iku kanca akrabe Said Hamzah. Dados donature Said Hamzah. Termasuk maksudnya ya banyak tentu. Terus, ya sudah gitu kulturnya gitu kan.
Wah, membentuk kultur besar apa? Nah, sementara daerah lain mungkin nggak tepaan punya kultur itu. Apalagi Pasuruan itu kan membentuk kultur besar. Dulu Habib Ja'far rawuh ke Pasuruan beberapa. Selain dulu sudah ada pondok Istogiri, ada pondok-pondok. Saya juga sama, ada Sayyid Abu Bakar Segaf yang Sohibul Ihya. Nah, daerah-daerah kayak Pasuruan, Gresik, Rembang itu kan punya kultur Kudus karuan. Syekh Nawawi sing alim yang ngono itu sebagian garwane itu digarwa Raden Asnawi membentuk Kudus seperti itu. Seperti itu seperti Raden Asnawi, seguri-guri ono Gus Jigang barang macam-macam lagi ngono. Tapi ki mau cerita, jadi enggak bisa kota daerah wong alim dadaan iku ora iso kudu ono. Lah iya bayangno Medina, balik-balik bayangno Medina kok disaingi Mesir bangkune ngono maksudnya wong ya mulane 15 tetep masuk dene ngomak ngamuk tetep kalau ada surat Imam Malik, jadi ada kitab, ya lengkap surat. Ila Malik Imami Ahlil Madinah, ya muji-muji Imam Malik. Berdipuji-puji alim alamah guru, tapi kayak sayang terlalu asobiah, sidik Medina. Alam ta'lam an ashabar Rasulullah tafarraqu fil buldan, ya seminhum ila Misra wa ila Irak ini. Apa mbok arani mereka gak nggawa ilmune Nabi, harus ngamuk. Tapi pas yo ngamuk iku ning bab iku wong setuju Imam Malik. Ndak segampang itu bentuk komunitas, bentuk kultur. Paham ya? Ya mungkin naik misalnya daerah liya ana wong alim ya mungkin. Tapi kalau kultur ya, mungkin Afrodan bisa. Ya napa? Afrodan misalnya kowe wong NTT alim iso wae wong pangeran kuwasa. Tapi kan gak iso bentuk kultur. Terus kayak pertama nggih mondok ning kono, nggih pondok ning kono kan mesti wong teko pertama njuk donga. Ora njuk ngaji. Daerah ndi nganggep kiai iku tukang dukun apa tukang ngaji ya. Lah ya daerah sing terbentuk alim. Kira-kira kowe klunak-klunuk, iku kira-kira wong rono iku njuk mulang apa njuk donga wis jawab bae. Tapi nak daerah Rembang, daerah wong alim, wong sono alim rata-rata ya takok hukum untuk pengen ngaji. Tetep nah itu kultur apa? Ayo beda tadi. Nah ya makanya kayak Gresik, Pasuruan, terus Rembang, Kudus itu daerah-daerah yang luar biasa karena sejarahnya tadi. Jadi hampir semua orang Sedan, orang Sarang, orang Lasem itu semuanya besan sama Sayyid Hamzah. Nama jenis keluarga Musyawarah, keluarga Musyawarah. Nanti faja'alahu nasabah wasih. Akhirnya di sini tuh ambek kitab anak itu koyo akrab banget. Mengulon gak ada lemari ini cerita tahat gak ada lemari ini saking apa itu nih kursi ini apa ini dipan apa dipan rian pas mbah kula kandung Fatimah nu nikah lan Mbah Siddiq tenaruan mbek Mbah Hamzah dikai dipan. Tapi Mbah Fatimah itu bukan berarti Mbah Hamzah ibuke nate dinikah tapi mbon wonten Mbah Fatimah. Mbah Fatimah itu anak tiri cara Jawa niku gak ada dipan. Iku dihadiahi Said Hamzah. Dan Hamzah sering suwi nak teng gladak, di gladak kula niki sak niki kula ngene niku riyen sering digawe pinara Said Hamzah. Lami-lami nak teng mriki. Karena nili Mbah Fatimah. Yo singkat cerita era Mbah Fatimah tiga ibu. Itu kok riyen Mbah Fatimah tiga ibu. Kalau ibu tinggu ada apa nampan, tinggu ada macam-macam, tinggu ada perabotan masak. Tapi ibu ngendikan ngene, kula cek eling. Dipan iku oleh Doro Hamzah lho, Hak. Terus kalau guyon ini awatan kalau pek. Terus kalau pindah ngaler pernah tak turu beberapa kali terus takkan merubah di lemari. Jadi sebagian lemari kitab kula niku saking materi bangku sing nate dipan ditambal Said Hamzah. Nah ini mau cerita saja. Mungkin mereka gak sih nama Said Hamzah. Ya itu cerita. Jadi Said Hamzah itu moro Rembang itu karena faktor bae Mbahmun. Nanti ketika wong Sedan roh nasabe Said Hamzah do Kanjeng Nabi sing pirsa iku Mbahmun. Lah Mbah Mun pirsa mergo duwe dokumen ning Mbah Mat napa? Mbah Mat. Dadi Mbah Mun duwe ibunya Mahmudah binti Ahmad. Lah Mbah Ahmad iki sing muridé Sayyid Umar. Sayyid Umar itu mbah kandungnya Sayyid Hamzah. Hamzah bin Abdullah bin Umar. Lah Abi Bakar Sato dhewe sing ngaran Anatul bin muridé Sayyid Umar. Kados kula mbek Fuad ngoten. Dadi Umar iku asanuhum luwih tuwa. Lah ini yang Abi Bakar unom. Jadi Abi Bakar Sato iku muridé Umar Sato. Singkat cerita Abu Bakar Sato di guru jenenge Sayyid Zaini Tahlan. Iku di putu jenenge Habib Haidar. Iku mantune Sayyid Hamzah. Habib uripe teng kawasan mriki. Jadi artinya gini ya Rembang itu di era modern saja, apalagi era Mbah Zubair, apalagi era Mbah Ghazali itu tentu intensitasnya lebih tinggi. Wong era modern aja.
Cuma anak era modern yang sekarang itu memang ya bagus, lebih akrab karena gampang semua. Tapi nilainya itu tadi gara-gara gampang semua kan nak dolan juga suwi ya, Pak. Dulu Habib Salim As-Satiri nanti rawuh teng sarang, kan paling suwi. Ya banyak lah yang rawuh ke sarang. Kalau dulu enggak, memang lama sekali, kadang bulanan, kadang akhirnya mustautin, bahkan apa? Mustautin akhirnya enggak ada zaman roh. Artinya kalau Rembang saja bisa seperti itu dan menciptakan kultur, apalagi Medina, si dibentuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disaksikan ribuan sahabat dan prosesnya panjang sampai 10 tahun kan Nabi temu di Medina. Lane fal kailu ya kailu ahlil Madinah wal wasnu ya wasnu ahlil Madinah ya miskal ya miskalu ahlil Madinah wal awak ya awaku ahlil Madinah. Tapi les itu ya bener menyoal. Mungkin rati soal imam les ya ribet. Maksudnya uang terus gak pede jadi uang Mesir, gak pede jadi uang Irak, gak pede jadi uang Kufa. Baru kayak les ngamuk. Gue ku wong alim tak aku nih, tapi asobia sidi-sidi Medina sidi. Alam tak alam ya anak sahabat Rasulillah tafarroku fil ngamuk. Imam Malik kecewa. Ya dibalas kan. Jadi ulama ya oleh tukaran, tapi urusan ilmu. Anak gue ora urusan. Ya itu beda, nah tukaran itu ya semesti. Jadi uang orang tukaran, gak seru, no? Tapi ya bedanya mutu, gak mutu, no? Mutu gak. Kalau ada wasap Al-Sulais rahimahullah wa ta'ala maro itu orang yang alim sun aliman wong alim kotu ajma akan lebih komplit minaz zuri tinimbang Imam Zuri. Wa qala Ayyub rahimahullah maro itu a'lam minhu. Maro itu orang yang alim sun a'lam wong sing luwih alim minhu tinimbang siapa itu Imam Zuri. Wa qala Malik rahimahullah iki sing muji murid-murid les yo murite Ayyub yo murid Malik yo murid malahu finnasi nazir. Keren deh. Ya nak Imam Les muji gurune ma ra'aitu aliman qattu ajma'a minaz zuhri. Iku oleh muji Imam Les ning gone Imam Zuhri. Ma ra'aitu aliman qattu ajma'a minaz zuhri. Nah Imam Malik oleh muji malahu finnasi nazir. Kita tahu pancen simpel Imam Malik. Malahu finnasi min nazir itu gak ada tandingannya. Cara kowe dadi Imam Zuhri seneng dipuji ma ra'aitu aliman qattu ajma'a minaz zuhri jare les tak jare Imam Malik malahu finnasi min nazir engko ana tandingan malahu rano kejelas finnasi nazir dan utawi tonde ini itu kembaran itu tidak ada kembarannya jadi yang terbaik Imam Zuhri itu apa yang terbaik mon titik wa huwa ta Imam Zuhri ma'dudun terhitung misi ghori tabi'in sang cilik tabi'in adroka asrotan minas sahabah adro kamu di sobo Imam Zuhri adrokan asrotan yang 10 minas sahabat sangi sahabat ya lumayan menangi bener 10 sahabat kama fitni khalqan wa kana Amr bin Dinar yaqul ayu syai'in Zuhri laqad laki itu Ibnu Umar wa Ibnu Abbas walam yalqahum ayu syai'in dene perkara winda Zuhri ya wong ya ora sing ra cocok bareng faqad laki itu Ibnu Umar wa Ibnu Abbas walam yalqahum ya sing ngenya ya ono wong donya jare Amr bin Dinar Imam Zuhri sapa ndene ketemu sahabat cilik-cilik aku ketemu Ibnu Umar bin Abbas dene ra tau ketemu ya wong ya ora sing ra cocok bareng wong donya ya donya ben seru kaya kowe barang ya ora sing ra cocok ya ben tapi kok luwe akeh sing ra cocok ya dadi kan ana sing suudon sak Imam Zuhri ana sing ra cocok Imam Zuhri dikomen ayu syai'in inda Zuhri ini sapa laqad laqitu Ibnu Umar wa Ibnu Abbas walam yalqahuma. Itu maksudnya kan suhu-suhune ilmu atau ketemu Imam Zuhri ra tau. Sentuhnya. Jadi mengenai orang-orang dunia itu nopo sepakat rawol. Iku kudu sing ra cocok ben rame apa. Masih masalah kowe sing ra cocok bojomu mertuamu iku berat. Orang terdekat gak cocok. Ra cocok kok ngene wong liya sing ra penting kanggo kowe iku oleh ra cocok. Kowe ora rabi bojomu ora cocok, mertua ora cocok, IP-mu ora cocok. Ku nek elek-elek nasib. Orang terpenting di sekelilingmu ndak cocok. Lah kok bareng anakmu gede ya kecewa di bapak kowe. Iku lara-lara iki. Ra cocok wong liya sing ora ono hubungane. Niku enteng apa? Enteng. Nggo syarat urip napa? Ora kok ora cocok orang terdekat tuh kacau apa? Faqat Imam Qurawa sapa Zuhri Imam Zuhri Makkah ta Makkah faqala amr ihmiluni ilaihi. Gawa sira ning sini ilahi maring Zuhri wa kana qatuqida lan teman-teman sapa amr qatuqida teman-teman wis lumpuh sapa amr. Maksudnya dilungguhno dia sudah ada kuasa ngadeg. Falam yati ashabahu. Falam yati mongko ora teko sapa amr ashabahu ila badalin kecuali sungi faqalu kaifa ra'aitu faqal wa ma ra'aitu mithla hadzal quraisy faqat. Jadi pertama ngenyek warang ngenyek kan dene muangkel anggere wong kok muji Imam Zuhri ya muangkel den akhirnya Amr bin Dinar ayu syai'in indas Zuhri
Nah, suatu saat Imam Zuhri dolan ning Mekah. Akhirnya Amr sing wis lumpuh iku muni ikhmilu ni ile. Jek aku jak rono. Wong dene wis posisi uida cara saiki di dorong mbek kursi napa? Roda. Akhirnya ketemu ngetes. Mau ngetes sewengi. Jenenge Zuhri wong alim tenan. Berarti tes wallahi ma ra'aitu misla hadzal quraisy qad wa kaifa la waqad hafidhu illa al-fuqaha isab. Wah, jebule wong ngalim tenan ya wis lagi. Lah nek kan gak berarti tes nak bagi tok goblok lho. Mari perkara tok kan. Jadi dhisik dimitosno nak dimantu hafid itu berkah, buareng dimantu tambah melarat. Tambah suwe tambah melarat. Ya jebule nyerah hafid kan ya ribet to. Dibuktekno tambah jatuh. Wa demi Allah mara itu ora ningali ingsun misla hadzal quraisy sak menawa ikhlas quraisy faqat. Wa kaifa hale kaya apa ora ngono waqt hafidho teman-teman apal sebuah suri ilmal fuqaha isaba yang ilmune fuqaha isaba. Wa kata pelan wis semua Umar bin Abdul afaq alaikum ibn Syihab. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz dia maklumat karena beliau seorang Amirul Mukminin dia maklumat ya alaikum ibn Syihab. Jadi Imam Zuhri ku kondang tenan wong alim personal yang ngakoni, presiden yang ngakoni, bahkan presiden bikin maklumat kamu semua harus ngaji Ibnu Syihab alaikum ibn Syihab. Fa innakum monggo sak temene sira kabeh la tajiduna ora metu sira kabeh ahadan yang suci a'lam sing luwih ngalim bisunnati lan sunnah al-bati kang liwat min hudine bang Rasul. Ini kabeh soro fakhrun nana napa soro fakhrun nana ini kebanggaan kita karena kita semua mazhab Syafi'i napa mazhab Syafi'i murid Imam Malik murid Imam Zuhri. Ya, soal Syafi'i ae dadi koyo kowe-kowe ya takdir apa takdir. Oh, dari Imam Syafi'i sebenarnya kok urip cung ilmu ku akeh kok dadi ngene iku piye? Jawab ya akhir zaman Mbah. Ya tenang Imam Syafi'i lah kudu mbok terangno akhir zaman Mbah napa akhir zaman Mbah. Mun pirsa to dawuh Nabi nak zaman tambah akhir tambah bulet sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tak warai nak ketemu Syafi'i. Ya, jadi anak percaya kan Nabi ngendikan enggak ada zaman illa wa ba'dahu syarrun minhu. Waqad kana hadza akhiras zaman ya fakana kadzalik. Insyaallah oh iya cung sauni-unimu wa Imam Zuhri min ulama iddin saking setengah-sange ulama agama wasiasalan ahli politik ma'an halibarang. Ini termasuk sing tindut Mbah Mun. Wong nak kepen bentuk negara iku kudu akrab mek waliul amr. Imam Zuhri ku alim-alime wong ya koalisi mbek Umar bin Abdul Aziz karena ndak bisa mensyariatkan kebaikan secara masif itu ndak bisa kalau enggak melibatkan negara. Ya kalau enggak melibatkan apa? Negara. Sebuah biaya negara tetap manfaat. Misalnya kayak masjid, gue duit gue gawe masjid di setiap alun-alun. Enggak bisa kan? Kalau negara bisa semua alun-alun kota dikasih masjid itu gaweane negara tak gawe negara. Semua departemen masjid, departemen besar, mulai kepolisian, keuangan, ono masjid itu orang. Ada semua. Di Menteri Keuangan ada, di BI ada, di kepolisian. Gara-gara ono masjid akhirnya ono takmiri. Kadang yang ustad-ustad kok kue-kue ngene. Akhirnya kan lumayan ono ngaji di mana? Di mana-mana. Wong kiai ini Kemenku ya bring konsal mbek kula, banyak lah. Ya soal rabe kue jen ora kenal kue, asline ku Indonesia ku jalan agama. Tapi ya ora roh, ora tau takok kue. Paham apa? Nek kowe kula kan roh, sering tangklet kula. Ya sing iso ge masjid ning semua alun-alun kota sapa jajan. Negara terus digawe mewah ngono. Masjid alun-alun kota ono sing elek to ora? Mboten. Ya iku mulane wa min ulama iddin wasiyasah ma'an. Jadi tahu kangelan dene karena pernah ngitmai waliul amri yang enggak sesoleh Umar bin Abdul Aziz. Kalau bangun proses ya kudu sabar. Fakat khodamai kata Yai lah menangi Pak Harto yang seperti itu dengan ulama. Ya menangi macam-macam SBY sampai era di mana tradisi Umarok menghormati ulama. Kayak kabeh kan ya proses tidak langsung untuk empuk. Kabeh napa? Proses. Sama Umar bin Abdul sinten Imam Zuhri ya tidak langsung dapat khalifah yang bernama siapa Umar bin Abdul Aziz. Nanti ngitmai khalifah-khalifah sebelumnya yang enggak sebaik Umar bin Abdul Aziz. Ya mujine wa min ulama iddin wasiyasah ma'an apa bahwa min ulama iddin wasiyasah ma'an faqad khodama mongkon teman-teman ngitmai sapa Imam Zuhri Abdul Malik bin Marwan wa waladahu Hisaman wala bisa libasal judi. Nah ini ya tahu jadi napa jenenge tentara negara tahu. Terus Mbah Mun nanti jadi tentara, karena dulu Mbah Ber itu ketua Hizbullah napa orang-orang yang tahu anggota Hizbullah kan direkrut jadi TNI dulu. Lah Imam Zuhri nanti wala bisa libasal junti. Oh jadi mana kula nu tambah sepuh, tambah kagum mbek Mbah Mun. Jadi cerita beliau itu mirip-mirip ulama dulu. Ini kan jelas ya Imam Zuhri orang stop itu wa min ulama iddin wasiyasah ma. Faqad khadama Abdul Malik bin Marwan wa waladahu
Islam. Jadi artinya yang kira iso bantah. No, Imam Zuhri bejo ya. Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Iku ngaji murah khatam dul. Iku puncak empuke. Dhisik yo ngitmai Abdul Malik bin Marwan, ngitmai Hisam sing ndak sebaik Umar bin Abdul Aziz. Ulama kon dadi tentara yo nggambar wong. Artinya dia tahu kecewa, kemudian ulama top. Kan aku ya sudah jadi pasukan, mangkel gak misal. Biasanya gue serban terus gue apa? Jatah. Tapi ya disabari wae. Imam Zuhri nggih. Disabari wae. Mana ngaji, ben ramen ngomak ngamuk wae. Ora ngaji geger senengan. Ya ayo parek negara mesti parek subat. Lha malah ngrasani terus, malah ngombe getih wong mukmin bocah ora tau. Memang samu ngrasani wong gak dosa, ngrasani wong itu sampe ngrasani ki ya. Bocah. Ayo hibu ahadukum ayakul lahma akhihi maitan fakarihtu. Wastaqdolan ngangkat dadi qadihu ing sinten Az-Zuhri sapa Yazid bin Abdul Malik. Mulai lumayan dadi besi tentara, rada naik kelas dadi qadi ya. Nek dadi qadi keren nyekel palu mek ngenteni wong sengketa nutak-nutuk. Duh, putus. Tinggal kaya deh. Ya proses apa? Kowe ngene iki lho melarat, proses apa? Dene kok betah ya terlalu proses. Oh, nek jenenge aku kudu iso ngakhiri apa? Kudu iso. Ya, ndonga wae kudu iso ngakhiri, apa? Dadi bodoh ya diakhiri melarat. Jadi sial ya kudu diakhiri. Kok terus kabeh ulama sarahku kudu iso ngakhiri. Kabeh ulama tau melarat. Kiai tahu ketua TPI, tahu macam-macam, tapi iso ngakhiri. Bapak iso ngakhiri, Mbak Arwandi sak wangi ya lara kabeh ya iso ngakhiri. Sarahku wong saleh-saleh iso ngakhiri. Ya, iso apa? Ngakhiri. Ya rata-rata umur 45, 50 dadi iki ono harapan wae. Oh, kowe dolan umur 40 kok ora ono indikasi ngakhiri istaqbala wa min. Wis alamat wae. Wis tutup buku kan ora ono 40 ora ono perkembangan. Acara bangun malah mau kesuwen ndak 17. Waduh. Ampun ya itu. Niku ya wis 40 patang. Nah alim pancen sak menurut ukuran yang wis 17 selawe alim wis alamat. Nah nasib 40 kok wis gak ono perubahan wis apa alamat tapi dalilem kan mantep ora iso innahu ala kulli syai ya sauni-unimu ben hiburan to ben hiburan ya pokoke dalile innahu ala kulli syai misale suwidak tahun kok ijek melarat tetep optimis innahu ala kulli syai akhire dituruti pangeran mapan sak wulan terus semut. Sing penting kesampean urung mati iku tau sugih senajan to sawu wa dzakara fi ilamil muwaqqi'ina Muhammad bin Jama'a fatawiyahu ngumpul sapa Muhammad bin fatawiyahu ing pira-pira fatwane Imam Zuhri fi salasati asfarin takhmatin ing dalam 3 jilid sing gendut ala abwabil fiqih. Terus ada orang pengagum beliau kemudian fatwa-fatwa Imam Zuhri dikumpulno itu menjadi 3 jilid sing gendut. Berarti apa? Sudah sangat banyak sesuatu sing nanti difatwakan Imam Zuhri. Mata sanata arba'in wa syirina mi'ah nisnata ini wasabina sana. Terus umur beliau gitu masuk Muammar ngantos 70 loro tahun ya suwi lah. Akhrajalahu sittah sekarang siapa yang enggak ngerti Imam Zuhri. Akhrajalahu sittah maka semua al-kutubus sittah kersa ngriwayatno saking Imam sinten Zuhri. Akhrajal al-Harawi fi dzamil kalam Abdullah bin Yarqal lam yakun as-sahabah. Lam yakun ora ana sapa sahabat wala tabiun ora ana iku yaktubu na padha nulis sapa sahabat tan tabiun al hadis ing pira-pira hadis. Dulu itu enggak ada orang nulis hadis. Innama kanu ing mesti ana sapa wong akeh yu adunaha lafdhan. Jadi bisa nak ngendikan hadis itu salafat wa yakhudunaha hifdhan apa wa yakhudunaha hifdhan. Jadi misalnya nak dawuh ngene innamal a'malu binniyat mandek ya salafat wa innamal likulli imri'in ma nawa mandek. Terus mandek ditaktek dipotong-potong nanti doa paling sini apa inna makanu yu'addunaha lafdhan tapi wa ya'khudunaha illa kitab as-sadaqat kecuali kitab tentang sedekah karena polanya random. Sedekah itu kan paling aneh nih zakat itu. Misalnya wedhus 40 terus mundak 80 terus kan fafikul limatin enggak ada fafikul limatin ini enggak ada kan terus menculotnya enggak sesuai hitungan yang di awal. Lipatan di apa? Zakat. Di zakat itu kan unik. Maka harus ditulis karena enggak ada pola yang bisa mendobit ya. Enggak ada pola yang bisa membatasi. Jadi orang kok per 40 lipatannya 480, 80 berarti berapa? 120 terus 160 itu ndak. Ujug-ujug terus fafikul limatin kada kan terus lucu kan? Nah, karena polanya itu tidak seragam harus ditulis karena itu murni riwayat enggak bisa dilogika karena terus kok polanya kok begitu gitu.
Paham ya? Mulane apa? Wa yakhuduna hifdzan illa kitabas sadaqah. Wa sya'ulan perkara ya siru kang sithik ala dikang yaqifa alil bahis wong sing bakas batal istiqsa sausé penelitian. Hatta khifasi goden kuwatirno ali alal ilmi apa durusu apa ilang. Wa asra alan dadi cepet fil ulama apa al mautu mati. Jadi karena dulu itu hanya dihafal-hafalkan, tetap suatu saat itu hilang karena hanya dihafal. Maka Umar bin Abdul Aziz kepengin itu ditulis. Nah, jadi ya mau rodok sudun mau. Orang-orang zaman setelah itu kan gak meyakinkan hafalan ya kan daripada masalah ditulis. Fa amara Umar Abu Bakar bin Hazm aning zur makana min sunnatin. Aning sedene kelakuan ungkurni ngalono sira makana ing apa wae kang ana min sunnatin au hadisin faktub. Mongko nulis sira wa makana min sunnatin. Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm al-Ansari al-Madani. Ismuhu wa kunyatuhu wahid. Jadi Bakar itu ora krana dia anak. Normale Abu Bakar itu kan alam kunyah. Yaiku dia anak jenenge Bakar. Tapi niki mboten. Anake yo Bakar, dekne dhewe jenenge yo pancen Abu Bakar. Jenenge ismuhu wa kunyatuhu wahid. Napa ismuhu wa kunyatuhu wahid. Waliya jabat sapa Abu Bakar al-Qadha ing qadha. Kula iki eling tenan kula pas ngaji Mbah Ndere Yai jogeman anti pemerintah. Mergo sanate kuwe nganti tok Kanjeng Nabi ku liwat wong-wong sing nate jabat. Imam Syafi'i nate dadi qadhi. Saiki Imam Zuhri yo nate dadi tentara. Lah saiki Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm waliyal qadha ya tau dadi PNS, dadi qadhi. Lah saiki akeh wong saleh sing anti pemerintah. Iku lihat sanad kita. Dewe Mbah Men tu ndak sanad kita. Kita ini sering punya sanad wong alim alama sing kersa jabat. Lah soal kue aslinya kerso cuma raba, juga masalah. Tapi ojo terus anti, paham ya? Kue ku ora gelem apa ora payu ya coba. Lah nang ngono ora usah anti, paham ya? Ojo kok terus sing apik sing ora jabat kaya aku, sing bener nak ngomong sing apik. Ya aku takokke ora gelem ta ora payu. Pantes ora gelem iku aku, bolak-balik ditawani terus. Wis pokoke walhasil ngono ya iki cerita ya.